Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alamsyah dari Teknik Informatika Angkatan 2019. Jadi di video kali ini kita akan membahas modul 1 untuk praktikum pemrograman berorientasi objek, program studi sistem informasi. Dan untuk modul 1 ini kita akan belajar mengenai objek dan kelas. Sebelum itu kita buka dulu modulnya. Oke, jadi pengertian dari kelas dan objek itu sendiri. Di sini diterangkan bahwa kelas diumpamakan seperti sebuah cetakan yang berguna untuk mencetak suatu objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, behavior, dan relasi ke objek lain. Serta untuk penjelasan mengenai objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum merepresentasikan sebuah objek, maka sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Supaya kita bisa lebih memahami konsep dari kelas dan objek ini, coba kita perhatikan gambar berikut. Oke, jadi di sini ada sebuah kelas, ibaratkan nama kelasnya itu adalah cat. Jadi kita punya sebuah kelas cat di sini, di mana seperti yang sudah dijelaskan barusan, kelas itu merupakan sebuah cetakan, atau bisa disebut juga sebagai blueprint, atau sebuah template. Dan objek adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Jadi ketika sebuah kelas diciptakan instance-nya, maka terciptalah suatu objek. Seperti itu. Dan sebuah kelas juga bisa memiliki yang namanya properti dan metode. Atribut, properti ini bisa disebut juga atribut, dan metode ini bisa disebut juga sebagai behavior. Contoh, di sini kucing, cat ini ya. Dia punya properti color, warna bulunya, warna rambutnya, tinggi, panjang, dan juga berat. Kemudian metode, ada metode playing, sleep, eat, dan puring. Ini properti dan metode yang dimiliki oleh kelas cat. Dan ketika instance dari kelas cat ini dibuat, maka terciptalah sebuah objek dengan nama Garfield. Garfield ini adalah nama objeknya. Dengan properti color, dia diberi value orange, height-nya 27 cm, length 46 cm, weight-nya 4 kg. Dan playing, sleep, eat, puring ini, mereka itu pasti karena dia sebuah metode atau fungsi, berarti mereka punya sebuah subprogram di dalamnya. Maka seperti playing, misalkan dia melakukan suatu proses apa, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada modul 1 ini, kita akan menggunakan studi kasus ini, kelas cat dan juga objek Garfield ini, agar mempermudah proses pembelajaran, sementara kita ambil satu properti dan satu metode aja. Jadi di sini kita ambil color, properti color, dan juga metode playing. Oke, langsung aja kita ke IDE yang saya pakai di sini adalah IntelliJ IDEA. Untuk IDE atau text editor yang teman-teman pakai itu bebas, mau pakai apa aja. Yang penting jangan pernah terpaku sama satu IDE aja. Misalkan di sini saya pakai IntelliJ IDEA nih. Terus teman-teman harus pakai IntelliJ IDEA juga, itu enggak wajib. Yang penting dasar Java dan object oriented programming-nya itu sudah paham. Mengenai IDE itu nomor sekian, sesuai kenyamanan aja. Oke. Pada pemrograman bahasa Java, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat sebuah kelas dengan nama kelas yang sama dengan nama filenya. Seperti contoh, di sini saya punya file namanya main.java. Berarti di sini saya harus membuat sebuah kelas yang bernama main. Cara buat kelas seperti ini. Kita tulis dulu keyword kelas atau sintaks, kemudian nama kelasnya. Berarti di sini nama kelasnya adalah main. Jadi cara membuat kelas seperti itu. Keyword kelas, kemudian nama kelasnya.
Dan untuk nama kelas, di sini aturannya adalah menggunakan huruf kapital untuk kata pertama. Untuk setiap kata maksudnya. Jadi misalkan di sini ada nama kelas, di sini kan berarti ada dua kata. Berarti nama, kata nama, N-nya besar, dan kata kelas, C-nya besar. Itu untuk aturan membuat nama sebuah kelas. Oke, ini saya hapus. Kemudian supaya sebuah program Java bisa dijalankan, dia butuh sebuah main method atau main function, yang dimana metode ini akan dieksekusi pertama kali ketika si program dijalankan. Jadi kita bikin sebuah fungsi namanya method main yang bersifat public static void, nama fungsinya main, dengan parameter wajib dari Java-nya yaitu berupa string array, args, seperti itu. Jadi sebuah program yang terdapat di dalam fungsi main ini nanti akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita membuat sebuah fungsi utama, kelas utama dan juga fungsi utama, baru di sini kita akan melakukan proses pembuatan kelas berdasarkan gambar yang tadi. Jadi kita buat sebuah kelas dengan nama cat, yang berarti kita ambil satu properti dan metode aja, yaitu kita ambil properti color dan juga metode playing. Seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, pembuatan nama kelas harus diawali dengan huruf kapital pada setiap katanya. Jadi kelas cat, kurung kurawal, seperti ini. Jadi kurung kurawal ini menandakan skopnya atau area dari kelas itu. Berarti apapun yang ada di sini, program yang ada di baris keempat, dia masuk ke anggota dari kelas cat. Seperti itu. Dan coba kita cek kembali picture yang barusan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di property color, ketika instance dibuat atau objeknya dibuat, dia berupa value-nya orange. Orange ini berarti dia harus bertipe data string. Seperti itu ya. Jadi color ini, property color dia akan bertipe data string. Di mana string adalah tipe data yang bisa menampung sebuah alphanumerik. Seperti itu. Bisa menampung huruf dan juga angka. Jadi cara membuat sebuah properti adalah kita tulis dulu tipe data di sini. Tipe datanya apa? Nama propertinya apa? Kemudian titik koma. Cukup seperti itu aja. Jadi kita tulis tipe datanya di sini string, nama propertinya color, titik koma. Kemudian kembali ke gambar yang barusan. Di sini ada metode playing. Kita akan membuat sebuah metode yang bernama playing. Metode ini biasanya disebutnya sebagai behavior dalam sebuah kelas. Cara membuat sebuah metode di sini adalah dengan keyword void, kemudian nama metodenya. Buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kurawal. Seperti ini. Begini cara membuat sebuah metode. Dan di sini kita ganti dengan nama playing. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah mempunyai sebuah kelas cat atau sebuah blueprint dari sebuah cat dengan dia memiliki property color dan juga behavior playing. Saya kasih komentar di sini. Ini disebut property atau atribut. Dan ini disebut method atau behavior. Seperti itu. Oke. Dan cara membuat sebuah instance dari kelas itu, caranya adalah begini. Yang pertama perlu kita lakukan adalah nama kelasnya terlebih dahulu. Kemudian nama objeknya. Sama dengan syntax new
dan nama kelasnya. Kemudian buka kurung, tutup kurung, dan jangan lupa titik koma. Seperti itu. Oke, jadi nama kelas ini harus sama dengan kelas yang pengen kita buat instance-nya. Dalam kasus ini kita berarti butuh nama kelas cat di sini. Jadi nama kelas ini saya ganti cat. Begitu juga yang di sini. Dan nama objek sesuai dengan gambar yang ini kita namai objeknya sebagai Garfield gitu ya. Nama objek kita ganti Garfield. Dan yang perlu teman-teman perhatikan juga di sini mengenai penamaan properti, metode ataupun nama objek itu harus mengikuti aturan camel case. Camel case itu jadi seperti ini. Saya contohkan di sini. Misal nih, kita punya sebuah variabel bertipe data string dan nama variabel tersebut adalah misalkan nama belakang, nama depan deh. Nah, nama depan ini kan terdiri dari dua kata, yaitu nama, kata nama, dan kata depan. Jadi gini, misalkan nama depan. Jadi dia kan berarti ada kata nama dan kata depan. Nah, camel case itu untuk kata pertama itu wajib huruf kecil semua. Dan untuk kata kedua dan seterusnya, berarti ada kata ketiga, kata keempat, itu berarti harus huruf awalnya itu harus huruf kapital. Jadi kalau kita mau ngasih nama sebuah variabel itu nama depan, berarti camel case-nya seperti itu. Nama depan. Seperti itu. Ini boleh, ataupun juga kalian boleh juga ngasih huruf kecil semua. Cuman kan gimana ya, penamaannya itu kayak kurang terbaca lah. Nah, karena supaya lebih enak dibaca, di antara kata itu kan kalian kasih aja underscore atau garis bawah. Seperti ini juga boleh. Jadi kata pertama, garis bawah, kata kedua. Seperti itu. Dan jangan pernah mengawali sebuah variabel, nama sebuah variabel, objek ataupun metode itu dengan angka. Itu nggak boleh. Jadi misalkan kosong nama gini, itu nggak bisa. Pasti error dia. Karena nggak boleh diawali dengan angka. Sebuah identifier itu nggak boleh diawali dengan angka. Seperti itu. Oke. Jadi di sini kita sudah membuat sebuah objek dari kelas cat dengan nama objeknya adalah Garfield. Nah, lalu gimana caranya kita memberi memberi value pada properti ini, properti color. Caranya adalah kita panggil dulu nama objeknya, kemudian titik nama properti. Kemudian sama dengan dan di sini value-nya. Titik koma. Jadi seperti ini kalau kita pengen memberikan sebuah nilai kepada sebuah properti yang dimiliki oleh kelas itu. Jadi sebagai contoh pada kasus ini, berarti nama objek yang kita perlu panggil adalah Garfield dan nama propertinya adalah color. Dan perlu kita perhatikan tipe data dari si color ini. Karena color ini bertipe data string, itu berarti value-nya harus ada di dalam tanda petik 2 seperti ini. Kalau misal kita cuma ngasih angka gini aja itu gak bisa, pasti error. Karena sebuah string itu harus diapit oleh tanda petik 2. Kayak gini. Dan color-nya di sini kita isi aja orange. Seperti itu. Maka objek Garfield ini memiliki properti color dengan value orange. Dan coba kita di sini cetak system out.println. Kita print si Garfield titik color seperti itu. Nah, jadi sebuah properti itu memiliki sebuah setter namanya. Kalau teman-teman manggil sebuah properti pakai sama dengan gini dan ada value-nya, itu berarti teman-teman mengatur nilai dari si properti itu. Tapi kalau hanya sekedar seperti ini, nama objek dan nama metode aja, nama properti aja,
itu berarti teman-teman memanggil value dari properti itu. Jadi di sini saya coba run, seharusnya outputnya orange. Cek dulu. Oke, bener ya. Outputnya orange. Dan misal kalau ini saya ganti blue, kalau saya run lagi, dia akan berubah jadi blue. Sesuai dengan value yang kita beri di sini. Oke, sebagai contoh kita run aja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memfungsikan si method playing ini. Sebagai kasus sederhananya kita print aja di sini sebuah teks. Itu kita system out print line, misalkan cat is playing. Seperti ini aja. Jadi ketika si metode ini kita panggil, dia akan mencetak sebuah kalimat cat is playing. Seperti itu. Nah, dan cara memanggil metode itu seperti apa? Jadi cara memanggil sebuah metode yang ada di dalam sebuah kelas, yaitu seperti ini. Nama kelasnya, kemudian titik, nama metode. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Jadi kita panggil dulu nama kelasnya, baru nama metodenya. Bedanya, kalau kita memanggil properti itu gini aja, seperti ini. Ketika kita memanggil sebuah metode, kita harus menambahkan buka kurung dan tutup kurung, seperti ini. Jadi di sini, maaf, ini bukan nama kelas, tapi nama objek. Nah, jadi kita panggil dulu nama objeknya, si Garfield, kemudian nama metode playing. Maka seharusnya dia akan mencetak cat is playing, seperti yang ada di sini. Oke, coba kita run. Oke, seperti itu. Orange ini output pertama yang kita hasilkan dari sini, dari kode baris 18. Dan cat is playing itu berasal dari sini, yang dimana metode ini dipanggil pada baris ke-20 ini. Seperti itu ya. Oke, jadi itu sekedar pengantar mengenai kelas dan objek. Nah, di sini teman-teman saya mau tekankan kembali, object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek itu bukan sebuah bahasa pemrograman. Jadi pemrograman berorientasi objek ini itu adalah sebuah paradigma pemrograman yang dimana pemrograman berorientasi objek ini itu bisa diterapkan di seluruh bahasa pemrograman yang sudah mendukung yang namanya OOP, Object Oriented Programming, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman terpaku sama satu bahasa aja. Misal pada praktikum kali ini kita belajar OOP ini pakai bahasa Java. Nah, jangan sampai teman-teman nanti kesulitan belajar OOP di lain bahasa. Itu konsepnya sama, aturannya sama. Mungkin yang beda cukup sintaknya aja atau keywordnya aja. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan dari sebuah kelas ini, kita bisa menciptakan lebih dari satu objek atau lebih dari satu instance. Sebagai contoh, ini saya hapus dulu outputnya. Sebagai contoh di sini, saya mau membuat sebuah instance lagi dari kelas cat. Misalkan kita panggil cat, nama kelasnya, kemudian nama objeknya saya kasih Tom misalkan. Kemudian sama dengan new cat, titik koma. Jadi di sini ada objek baru bernama Tom, yang dimana objek ini adalah sebuah instance dari kelas cat. Dari kelas yang sama dari objek si Garfield ini. Nah, di sini kita juga bisa ngasih properti value pada properti si objek itu. Jadi misalkan kita panggil si tom.color sama dengan value-nya blue. Gitu. Dan kalau kita print di sini, misalkan nih, saya kasih outputnya system out print line, di sini Garfield color is, terus kita panggil si color dari Garfield, dari objek Garfield,
Dan yang kedua saya juga print si Tom color is ditambah tom.color seperti itu. Ditambah di sini artinya dia itu ini ya, string concat. Jadi kan dia berupa string ini value dari color. Jadi value dari color ini dia itu akan dimasukkan ke dalam string ini. Concatenation namanya. Oke, kita panggil. Oke, di sini. Garfield color is orange, Tom color is blue. Jadi di sini kita sudah membuat dua buah objek atau dua buah instance dari satu kelas yang sama, yaitu kelas cat ini. Jadi di sini teman-teman itu nggak ada batasan mau bikin berapa banyak pun objek atau berapa banyak pun instance dari satu kelas yang sama. Itu bebas mau dibikin berapa banyak. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan aja. Seperti itu. Jadi nggak ada batasan tentu untuk pembuatan sebuah instance atau objek dari sebuah kelas. Oke, jadi seperti itu. Dan ada satu buah teknik lagi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman semua. Dan teknik ini dinamakan, saya tulis di sini, namanya singleton pattern. Teknik ini juga berhubungan sama pembuatan instance atau objek dari sebuah kelas. Jadi singleton pattern ini, dia itu adalah sebuah teknik di mana sebuah kelas itu hanya bisa diciptakan satu buah instance saja atau satu buah objek aja. Dan singleton pattern ini diciptakan supaya tidak terjadi duplikasi instance dari suatu kelas atau duplikasi objek dari suatu kelas. Nah, cara pengimplementasiannya gimana? Jadi gini, ini saya komentarin dulu sementara. Jadi di sini kita tambahkan lagi satu buah properti yang dia bersifat private, static, kemudian tipe datanya kita pakai nama kelas itu sendiri. Jadi di sini cat. Dan nama propertinya saya kasih nama instance. Seperti ini. Nah, untuk penjelasan mengenai private dan static ini itu akan dibahas di modul berikutnya ya, di modul tersendiri. Kemudian di sini saya buat lagi satu buah metode, di mana metode ini adalah metode static. Static get, dan saya kasih nama metodenya itu get instance. Oke, jadi metode ini ketika dia dipanggil, dia itu meminta sebuah return value, di mana return value itu adalah sebuah objek dari kelas cat atau sebuah instance dari kelas cat itu sendiri. Nah, di sini kita akan mereturn si instance ini. Jadi kita return instance. Untuk fungsi dengan return value ini saya rasa teman-teman pasti sudah paham ya, pasti pernah diajarkan di semester sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu nih. Nah, sorry ada typo. Ini instance. Kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika instance yang kita buat di sini itu, kenapa nih? Jika properti instance ini bernilai null, jadi maksudnya null ini apa ya? Value dari sebuah properti itu belum kita inisialisasikan. Jadi benar-benar masih kosong. Seperti itu. Jadi null dan 0 itu beda ya. Kalau 0 itu berarti masih ada value-nya. Kalau 0 itu udah benar-benar gak ada value. Oke, jadi di sini kita cek ketika sebuah instance berarti masih value-nya 0, artinya belum kita inisialisasikan value-nya, maka instance ini kita akan inisialisasikan sama dengan new cat. Oke, jadi pembuatan
Jadi instance ini sama caranya kayak bikin kayak gini kan, new cat gini. Jadi intinya sebuah objek dari kelas cat atau dari sebuah kelas itu diciptakan di dalam kelas itu sendiri dan disimpan ke properti instance ini. Kemudian dia akan dikembalikan ketika si get instance ini dipanggil. Seperti itu. Dan kita praktekkan di sini. Oke. Dan untuk ini objek kedua yang namanya Tom ini saya komentarin terlebih dahulu. Ini juga saya hapus sementara. Dan cara manggilnya, kita nggak bisa pakai new cat seperti ini lagi. Kita manfaatkan fungsi get instance ini. Nah, cara manggilnya gimana? Kita panggil aja nama kelasnya, kemudian titik get instance. Seperti itu. Ini udah sama aja kita bikin objek dari kelas cat, kita masukkan ke dalam objek Garfield ini. Kemudian kita set si Garfield, itu kita bisa mengakses properti color juga, sama dengan orange seperti ini. Dan coba di sini saya out, system out print line, Garfield color, begini deh, Garfield color is nama objeknya, kemudian nama properti. Dan kalau kita run, oke, hasilnya sama seperti yang barusan ya. Garfield color is orange. Nah, yang menarik adalah ini saya buka komentar dulu. Ini saya hapus setting colornya. Kemudian objek Tom ini kita lakukan cara yang sama, yaitu memanggil get instance. Cat.getInstance seperti itu. Oke, jadi di sini kita panggil south Tom color is, kita panggil si objek Tom, kemudian colornya. Nah, perhatikan terlebih dahulu. Objek Tom ini kita nggak pernah menginisialisasikan properti dari colornya itu kan. Kalau Garfield ini kan sudah kita set nih, colornya orange. Sedangkan Tom ini belum kita set. Dan kalau kita run, apa yang kita cek? Oke, Tom color is orange juga. Kayak gitu ya. Dan kalau kita set si Tom color ini, kita set blue. Dan outputnya akan berubah. Garfield color juga blue. Tom color juga blue. Oke, bisa dipahami nggak? Oke, jadi yang sebenarnya terjadi adalah objek Garfield dan objek Tom, meskipun mereka ada dua objek, tapi mereka itu satu instance. Karena mereka memanggil get instance, yang dimana get instance ini akan mendapatkan properti instance dari sebuah kelas, yang dimana ketika instance ini masih bersifat null, value-nya masih null, dia akan menginisialisasi objek baru dari kelas itu sendiri. Kemudian dikembalikan nilainya. Jadi meskipun kita set color seperti apapun, itu pasti set color terakhir itu yang akan menjadi value dari instance tersebut. Seperti itu. Jadi ini yang dinamakan dengan singleton pattern. Dan teknik ini pasti akan teman-teman pakai nanti ketika teman-teman sudah mulai belajar bikin aplikasi yang cukup kompleks, yang dimana dalam aplikasi itu bakal dituntut untuk membuat sebuah desain pattern. Entah itu desain MVP, model view presenter, ataupun juga MVC, model view controller. Itu pasti akan dipakai yang namanya singleton pattern ini. Jadi intinya yang perlu teman-teman pahami, singleton pattern ini dia itu instance dari kelas itu nggak akan pernah terduplikasi.
Kalau tadi kita menggunakan new cat itu kan kita bisa bikin banyak instance dari sebuah kelas. Dan kalau kita menggunakan singleton pattern ini, kita cukup punya satu instance saja. Jadi instance dari kelas itu nggak akan pernah terduplikasi. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk modul 1 pembahasan kelas dan objek. Semoga teman-teman bisa memahami lebih lanjut dan jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.